Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman 20 juta rupiah dengan akun yang baru kita buat. Jika kalian ingin mengajukan pinjaman langsung cair, tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian gak ketinggalan poin penting di video ini. Di channel YV Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman uang online yang belum terdaftar di OJK atau bisa dikatakan pinjaman online yang ilegal. Dan tentunya lumer ya guys. Bunga rendah dan tenornya juga panjang. Di video sebelumnya sudah banyak saya membahas berbagai aplikasi pinjaman uang online yang sudah terdaftar di OJK atau belum terdaftar di dalam OJK. Jadi di sini aplikasinya adalah aplikasi Kredit Easy guys. Jadi dikarenakan banyak yang mencari pinjol ilegal dan ingin galbay, jadi saya banyak membahas mengenai pinjaman online yang ilegal. Walaupun banyak pinjaman online yang ilegal, tetapi masih banyak aplikasi pinjol ilegal yang ada di Play Store ya guys. Maksudnya udah banyak pinjol ilegal yang digerebek, tetapi masih ada aja yang berkeliaran di dalam Play Store ataupun Google. Maka dari itu tugas kita adalah memberantas pinjaman online yang ilegal dengan cara galbay. Tetapi jika saya mengajukan pinjaman pastinya akan selalu saya bayar. Itu menurut saya pribadi. Yang namanya hutang memang harus dibayar. Jadi kita akan lihat dulu apakah Kredit Easy ini benar-benar terdaftar di Play Store atau tidak. Maksudnya benar-benar sudah terdaftar di OJK dan sudah berlisensi OJK atau belum. Kalau belum berarti dia benar-benar ilegal. Nah, untuk cara pembuktiannya bagaimana? Kita tinggal klik aja dokumen dari penyelenggara fintech ilegal, penyelenggara fintech OJK ya guys. Penyelenggara fintech lending. Jadi di sini ada dari ojk.go.id, yaitu perusahaan fintech lending yang telah berizin per 3 Januari 2022. Jadi baru beberapa bulan ini. Nah, di sini ada 103 fintech yang legal atau resmi yang sudah mendaftarkan ke dalam OJK dan udah lisensi OJK, yang artinya benar-benar resmi dan ataupun ilegal ya guys, seperti itu. Jadi kalian tinggal cari nih satu persatu ya. Jadi kalian tinggal cari apakah memang sudah terdaftar atau belum dari pinjaman yang kita bahas ini. Jadi apakah Kredit Easy ini sudah terdaftar atau belum. Tinggal kita ketik aja Kredit Easy, dan ternyata tidak ada yang cocok ya guys. Atau jikalau kalian tidak percaya silahkan cari satu persatu. Jadi kalian harus berhati-hati. Setiap aplikasi pinjol sekarang itu banyak yang banyak yang memanipulasi. Dia mengaku-ngaku AFPI dan juga OJK, tetapi dia belum terdaftar di OJK. Jadi jangan terpaku terhadap logonya ataupun keterangannya. Biasanya pinjol yang ilegal itu dia banyak mencari mangsa. Jadi kalau kita lihat di sini dia hanya mendapatkan jumlah dolar 50.000 lebih, mendapatkan rating 4,3 dari 1000 ulasan. Serta guys, setiap aplikasi juga memiliki tentang aplikasi. Jadi Kredit Easy adalah platform kredit pinjaman online. Dapat memilih produk pinjaman tunai yang paling cocok untuk pengguna berdasarkan jaminan keamanan informasi. Dan Kredit Easy tidak memerlukan jaminan apapun, hanya memerlukan KTP hanya dengan download aplikasi. Syarat aplikasi pinjaman: yang pertama warga negara Indonesia tentunya. Selanjutnya yang kedua berlaku KTP, yang ketiga usia 21 tahun hingga 55 tahun. Jadi minimal untuk usia kalian adalah 21 tahun. Punya rekening bank, memiliki pekerjaan jangka panjang dan pendapatan yang stabil. Di sini untuk simulasi pinjamannya juga bisa kita lihat guys, jadi lengkap ya. Dan yang terpenting itu bagaimana sih cara mengajukan dan persyaratannya tadi. Persyaratannya kita udah tahu, dan bagaimana cara mengajukan. Yang pertama, download aplikasi Kredit Easy dan daftar menggunakan nomor handphone Anda. Yang kedua, kirim data pribadi Anda biar kami mengetahui siapa Anda. Yang ketiga, tunggu review. Dan yang terakhir, tarik uang pinjaman Anda. Jadi guys, di sini sebelum masuk ke dalam aplikasinya, saya juga akan kasih tahu, yaitu dari anjuran Kominfo bahwa kita disuruh pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Jadi guys, di sini saya akan memperlihatkan, yaitu dari Kominfo ini
Untuk beritanya dari tribusnews.com ya. Jadi Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Selanjutnya kita lihat tribusnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu membalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi pinjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak memberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibayar kan ilegal, kata Samuel. Selanjutnya Samuel menghimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemenkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan juga kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang laporkan, nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK guys. Jadi seperti itu. Silakan kalian bisa langsung mendownload aplikasinya serta menginstal dari Kredit Easy, tinggal kita buka aja guys. Di sini kalau kita lihat aplikasi ini terlalu pintar ya. Jadi memanipulasi, dan di dalam aplikasinya tersebut dia ada produk direkomendasikan. Padahal ini bukan bukan ilegal, padahal isi kasih itu adalah aplikasi yang legal. 360 Kredit juga adalah aplikasi yang legal, udah terdaftar di OJK semua, sama dia dideretin di sini. Jadi dia ini hanya mencantumkan ini bukan aplikasi dari Kredit Easy, dia hanya merekomendasikan, berarti tidak masuk di dalam Kredit Easy guys. Seperti itu ya, semoga sampai sini kalian paham. Lalu di sini ada beberapa informasi yang harus kalian isi ya guys. Untuk di sini wajib verifikasi wajah, tapi ada beberapa pinjol yang tanpa verifikasi wajah. Kalian bisa cek di video-video gue sebelumnya. Silakan. Sini ada 4 langkah untuk pengisiannya ya. Silakan isi data diri Anda atau jangan khawatir data informasi Anda telah terlindungi sesuai standar ISO atau IEC. Saat pengenalan bio berlangsung, ikuti panduan untuk menyelesaikan gerakan. Jika pengenalan bio gagal, tolong lepas topeng, lepaskan kacamata, dan coba kembali. Jadi benar-benar natural ya guys, jangan ada aksesoris di dalam muka kalian. Silakan langsung kalian isi-isi aja guys di sini ya. Silakan isi-isi aja, dan nanti kalau kalian pengen bertanya bisa langsung coret-coret di kolom komentar aja guys. Semoga pembahasan pada video kali ini bermanfaat, dan jikalau kalian ingin request nanti tentang Bang bahas dong pinjol ini, Bang bahas dong pinjol itu, silakan bisa langsung kalian berkomentar di bawah. Semoga pembahasan singkat pada video kali ini bermanfaat. See you the next time and happy enjoy.